Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk minggu depan. Oke, kita lihat candlestick pada time frame weekly. Minggu ini dia membuat candle bullish ya, ada rejection dari bawah, ada rejection dari atas. Oke, sebelumnya teman-teman kita menemukan di sini initial break sell, di mana ini adalah pola penurunan ya. Oke, kita gunakan view retracement untuk melihat potensi penurunannya. Jadi di euro USD ini harga berpotensi masuk ke zone ini. Ya, zone 161.8 ini. Oke. Ini berdasarkan time frame weekly, tentunya adalah jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat harga ini dalam 2 minggu ya, ini minggu yang pertama, ini kedua, dia mampu retest sampai di 61.8 ya. Jadi belum masuk ke angka equilibrium. Nah, di sini kita akan lihat nanti pada time frame di bawahnya, apakah nanti harga ini masih berpotensi retest, mencari area yang terbaik untuk bisa sell kembali, atau hanya sampai di zone ini. Nanti kita akan melihat pada time frame kecilnya teman-teman. Yang jelas pada weekly ini potensi harga akan lanjut turun. Sekarang kita akan masuk pada time frame daily. Oke, pada time frame daily, setelah harga rejection, nah ini kan ada rejection nih dari zone ini. Oke, dia rejection dari support ini membuat pola candlestick kenaikan initial break buy teman-teman. Jadi di sini potensi harga masih akan retest ya. Kita coba cek ya sampai kemana nanti zone 161-nya. Nah, zone 161 itu tepat masuk di angka equilibrium ini. Oke, antara equilibrium dan 38%. Jadi menurut daily masih ada ini potensi harga retest ke area initial break sell pada weekly-nya. Nah, gitu ya, boleh dipahami ya. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan initial break sell ini, initial break buy ini, nah di sini harga juga sudah melakukan retest itu di angka 61 ya. Jadi harga sudah rejection kembali dan ini akan mengalami kenaikan di minggu depan ya. Jadi kita boleh nanti cek kembali ini strukturnya di time frame kecilnya untuk mengetahui area-area yang terbaik untuk melakukan entry-nya. Oke, sekarang kita coba ke H4. Oke, tujuan 161. Sekarang uh, kita akan lihat struktur time frame H4 ini. Oke, H4. Nah, ini ya. Ini ada di sini change of karakter ya. Oke, setelah itu terbentuk low ini sudah valid. Lalu harga masuk ke area entry di sini, harga mengalami penurunan. eh, Dia sampai pada zone ini ya. Nah, di sini dia ada respon, harga reject kembali ke atas. Jadi di sini low valid ini belum berhasil di break. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau menurut initial break buy pada daily, harga berpotensi akan masuk ke area ini. Ini zone 161.8. Jadi ini boleh sebagai area entry sell, di mana di sini ada area supply yang masih fresh. Ini bagus teman-teman untuk kita pantau mengambil posisi sell-nya. Oke, di H1 ini coba kita cek strukturnya. Struktur H1, jika teman-teman masih ingat pada video yang ini, nah di situ terjadi change of karakter ya di sini ya. Ini adalah change of karakter buy. Oke, setelah itu terjadi kita coba cek high valid. Ini adalah high validnya pada H1. Jadi di H1 ini trennya sudah berubah ya dari penurunan menjadi kenaikan. Oke, jadi ini high valid H1 yang berpotensi kuat akan di break ya. Jadi potensi harga kan nanti akan masuk ke area
161.8 ini. Jadi itu nanti akan membuat break obstructor di area saat ini. Nah, itu ya, itu potensinya. Berarti jika di sini menjadi high valid, untuk area entry harusnya, oh dia kena imbalance ya, ini ya. Harusnya pada zone ini ya, dia di sini eh, menutup imbalance area. Nah, lalu harga langsung rejection. Ini kan ada imbalance area nih. Habis ditutup langsung mengalami kenaikan kembali, teman-teman. Jadi, potensi harga ini akan membuat break obstructor pada time frame H1-nya. Itu menurut time frame H1. Untuk maksimal TP kita itu boleh di zone 161.8 ini ya. Kalau kita refine untuk area supply ini di H1-nya, coba kita cek dulu ya. Oke, dia ada di zone area ini. Itu setelah kita refine ya. Nah, seperti ini. Jadi itu area target kita untuk posisi buy-nya. Untuk sell-nya bisa kita gunakan nanti zone 161.8. Tentunya kita butuh konfirmasi entry, teman-teman, untuk penurunannya. Nah, ini melalui H1-nya. Lalu bagaimana area saat ini? Apakah ini ada struktur di time frame kecilnya? Coba kita masuk ke M15 atau M5 ya. Kita masuk terlebih dahulu di M15. M15, ini ada high ya. Pada M15 ini high-nya dia nge-break full back di sini. Jadi ini ada boss pada M15 dan low valid berhasil di break. Ada change of character. Ya, ada change of character di sini. Harga mengalami penurunan. Kita coba cek lagi ya. Nah, di sini low validnya berhasil di break. Ada boss di sini. Lalu ini berhasil di break. Oke, ada change of character. Harga malah turun sampai low valid ini berhasil juga di break. Jadi di sini change of character di atas ini. Nah, di bawah ini juga terbentuk kembali change of character. Jadi ini bolak-balik ya. Nah, jika kita tidak hati-hati dalam menganalisa, nah kita bisa kena ini, teman-teman, kena dua kali ya. Contohnya kita ambil sell di sini, ini kan ada boss nih. Kita ambil sell di sini, malah diambil SL-nya. Karena ini sampai menjadi struktur baru, change of character. Nah, setelah kita mengambil buy di sini, malah terjadi kembali change of character ke bawah. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati menganalisa, kita bisa kena loss dua kali, teman-teman. Nah, saat ini pada time frame M15 harga sedang sell. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini harus hati-hati, teman-teman. Low ini belum valid ini. Low ini akan valid ketika dia ngebreak high yang sudah valid ini. Ini adalah area terakhir. Nah, ini inducement beserta high validnya. Jadi ini sangat rentan akan di break. Nah, untuk itu kita harus hati-hati dalam menganalisa pada time frame M15 ini dan juga M5. Nah, itu ya, ini kita lihat dia bolak-balik menjadi change of character. Oke, di sini pun nanti berpotensi akan terjadi change of character karena berdasarkan time frame daily kita menemukan initial break buy di mana harga sangat kuat potensinya masuk ke zone area 161.8 ini. Oke, dan bahkan ini kita analisa di high valid H1 bakalan di break. Nah, jadi kita bisa nih siap-siap untuk open buy pada pair Euro USD ini. Kita coba lihat struktur M5-nya. Nah, ini strukturnya di M5 dan M15 itu sama ya. Hanya saja di M5 dia sudah menjadi area yang valid untuk low-nya. Nah, sekarang teman-teman, ini sisa satu area paling tinggi untuk area entry sell-nya ya. Kalau saat ini kita melihat area ini setelah masuk harga ke zone ini kita tidak dapat konfirmasinya. Nah, kita coba cek ya. Konfirmasi di H1. Oke, jadi pada H1 belum ada konfirmasi entry untuk sell ya. Karena di M5 kan dan M15 masih penurunan ya, tapi kita belum dapat konfirmasi pada area ini. Nah, itu berpotensi akan di break ya, rentan banget itu akan di break. Lalu apa yang bisa kita tunggu pada saat ini, teman-teman?
Jadi menurut saya yang bisa kita tunggu adalah kita tunggu teman-teman sampai muncul konfirmasi. Jika muncul selnya, maka kita boleh ambil selnya. Itu akan lebih nyaman ya. Nah, jika tidak muncul, ini sangat kuat potensinya akan naik kembali. Lalu yang bisa kita tunggu area ini, high-nya ini di break, terbentuk eh, change of karakter pada M15 juga pada M5. Maka kita siap-siap mengambil posisi selnya jika sampai terjadi seperti ini. Oke, cari nanti area entry-nya untuk melakukan posisi buy. Jadi biar kita tahu nih di mana area entry yang bagus dengan menunggu terjadinya di sini change of karakter pada M15 juga pada M5-nya. Jika sudah terjadi maka kita cari seperti ini teman-teman. Cari area entry untuk buy, maka kita boleh entry buy. Jadi harga nanti akan membentuk seperti ini. Kita boleh ambil TP sesuai dengan setup yang tadi ya, yang initial break buy itu eh, sampai dia minimal membentuk bos yang baru di sini di H1 ya. Maksimal itu ambil sampai ke zone 161. Nah, gini ya. Nah, gini teman-teman. Jadi ini boleh TP pertama sampai nanti membentuk bos di H1-nya karena time H1 itu bias sedang baik. Nanti untuk yang berikutnya kalau mau hold position itu boleh maksimal pada zone area 161.8 ini. Nah, untuk sell-nya kita tadi sudah bahas ya, untuk sell area zone 161 ini boleh kita pantau. Yang penting muncul konfirmasi candlestick di sini bisa kita ambil sell-nya teman-teman. Jadi nanti potensinya akan turun kembali karena sesuai juga jika harga retest ya, harga retest sampai ke zone ini melalui weekly itu sudah masuk di angka ya equilibrium dan hampir masuk ke angka premiumnya teman-teman. Jadi sudah bisa kita pantau nantinya di zone ini untuk posisi sell-nya. Karena juga pada H4 itu biasanya masih sell. Nah, itu ya. Jadi kenaikan itu melalui H4 hanya retest. Oke, teman-teman.